Kisah Abah Mutawali, ulama sakti asal Kuningan. Kiai Mutawali yang juga lebih dikenal dengan sebutan Abah Mutawali lahir sekitar tahun 1818 atau pada awal abad ke-19 di Kampung Hulu Dayeh, Desa Timbang, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan. Jika merunut pada daftar silsilahnya, Kiai Mutawali merupakan keturunan ke-13 dari Sunan Gunung Jati melalui jalur Maulana Hasanuddin Banten. Ayah Kiai Mutawali yang bernama Ki Bagus Konaan bin Ki Bagus Maija yang kemudian tersambung nasab kepada Kiai Tubagus Nadibuddin, seorang ulama asal Banten yang mengembara ke Cirebon, yang pada akhirnya beliau menetap di Kuningan dan membangun pesantren pertama di Kampung Hulu Dayeh, Desa Timbang pada tahun 1672. Sebagai seseorang yang terlahir dari keluarga tokoh pemuka agama sekaligus pengasuh pesantren, pendidikan agama Mutawali muda diawali di bawah bimbingan orang tuanya di pesantren Hulu Dayeh. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya ke beberapa pesantren dan kiai yang ada di sekitar Kuningan. Tidak cukup puas atas apa yang sudah ia peroleh, Kiai Mutawali melanjutkan pendidikan agamanya ke beberapa pesantren di luar Desa Timbang. Salah satunya pesantren Benda Kerep untuk berguru kepada Kiai Soleh Zamzami. Setelah belajar ke beberapa guru di pesantren yang berada di sekitar Kuningan dan Cirebon, Kiai Mutawali kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Mekah sekaligus untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak ada keterangan yang jelas mengenai tahun berapa beliau melaksanakan ibadah haji tersebut dan berapa lama beliau tinggal di Mekah. Dari berbagai bidang ilmu yang ditekuni, nampaknya ilmu tasawuf menjadi bidang yang paling menyita perhatian Kiai Mutawali muda. Selain itu, ia juga dikenal memiliki kemampuan luar biasa yang dalam tradisi pesantren disebut ilmu laduni. Hal itu juga nampaknya tidak lepas dari pengaruh kuat dari gurunya, yaitu Kiai Soleh Zamzami Benda Kerep yang dikenal memiliki kemampuan adi kodrati atau supranatural yang sangat tinggi. Menurut beberapa keterangan yang menyebutkan nama asli dari Kiai Mutawali adalah Ki Bagus Sirojur Rosidin atau Hiria. Nama atau sebutan Mutawali sendiri diberikan oleh masyarakat atas julukan kepada beliau sebagai seorang kiai yang alim dan juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Pemberian gelar ini tidak lepas kaitannya dengan peristiwa monumental yang terjadi sebelumnya. Menurut tradisi lisan lokal, nama Mutawali pertama kali diberikan pada saat setelah ia menunaikan ibadah haji ke Baitullah dengan menaiki kapal laut. Dalam suatu riwayat diceritakan ketika kapal yang ditunggangi rombongan Kiai Mutawali tengah melaju dan berada di tengah samudra lepas, tiba-tiba saja kapal tersebut mogok dan membuat panik seisi kapal. Kepanikan tersebut semakin meluas ke semua penumpang, tak terkecuali dengan nahkoda dan ABK di dalamnya. Bagaimana tidak, kapal yang berada tepat di tengah lautan luas dan sangat jauh dari daratan tiba-tiba saja mogok, dan tentunya problem tersebut sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk diperbaiki. Di tengah kepanikan yang dialami semua penumpang kapal, tiba-tiba Kiai Mutawali berkata ia bisa membantu untuk memperbaiki kapal tersebut. Setelah itu beliau langsung loncat ke tengah lautan dan bergerak tepat ke area belakang kapal dan kemudian beliau mendorong kapal tersebut. Atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapal yang didorong Kiai Mutawali perlahan demi perlahan mulai bergerak dan kembali normal. Aksi heroik Kiai Mutawali ketika mendorong kapal sendirian di tengah laut lepas, kejadian tersebut disaksikan oleh semua penumpang kapal, yang kemudian setelah beliau kembali dari Mekah, para penumpang yang ikut serta bersama beliau memberikan julukan dengan gelar Mutawali, yang artinya orang yang mengangkat. Sejak saat itu pula lah kemudian gelar tersebut mulai dikenal oleh masyarakat dan secara otomatis nama tersebut menjadi sebutan bagi beliau hingga saat ini. Kelebihan Kiai Mutawali dalam hal ilmu-ilmu kesaktian selain terlihat pada gelar yang diberikan kepadanya, juga didasarkan pada berbagai cerita lisan yang disampaikan oleh para muridnya.
Di antaranya adalah kisah tentang kesaktian beliau ketika suatu hari melintasi markas tentara kolonial yang sekarang tempat tersebut menjadi kantor Polsek Cilimus. Dari sekian banyak tentara Belanda yang berjaga di sana, tidak ada satupun di antara mereka yang melihat wujud Kiai Mutawali, padahal beliau melintas tepat di hadapan barikade tentara mereka. Kisah lain juga menceritakan tentang pengaruh besar Kiai Mutawali dalam hal ilmu hikmah atau supranatural. Dikabarkan tidak sedikit para pejuang kemerdekaan dari berbagai daerah yang mendatangi Kiai Mutawali untuk berguru dan meminta kesaktian dari barokah doa beliau. Sekembalinya dari Mekah dan setelah beliau menikah, Kiai Mutawali memutuskan untuk tidak menetap terlalu lama di kampung halamannya, di mana pesantren yang dibangun oleh nenek moyangnya dan diteruskan oleh orang tuanya berdiri. Hal itu karena pesantren keluarga besarnya tersebut sudah dipimpin oleh kakak tirinya dari istri Kiai Konaan yang pertama, Kiai Halmi. Kiai Mutawali memilih membuka pesantren baru di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Blok Balangko, Desa Bojong atau sekitar 3 km ke sebelah barat dari Desa Timbang. Hal itu tidak terlepas dari adanya permintaan khusus dari kepala desa atau Kuwu Bojong saat itu, agar supaya Kiai Mutawali membuka lahan hutan yang pada saat itu terkenal sangat angker. Dalam permintaan tersebut juga dinyatakan apabila Kiai Mutawali mampu menetralisir wilayah tersebut dan mengusir penduduk gaib yang berada di sana, maka beliau berhak memiliki tanah tersebut yang nanti bisa dibangun langgar dan pesantren. Hal pertama yang dilakukan adalah membangun langgar yang namanya identik dengan nama kecilnya Sirojur Rosidin. Langgar tersebut hingga kini masih berdiri kokoh dan terawat meskipun telah mengalami beberapa perombakan dan perubahan baik dari tata ruang maupun beberapa fungsinya. Selanjutnya, pesantren Kiai Mutawali semakin lama semakin dikenal oleh khalayak, terutama mereka yang tinggal di sekitar Desa Bojong dan Desa Cilimus. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian memutuskan untuk tinggal di pondok. Para santri pada awalnya hanya tinggal di langgar yang baru saja dibangun, namun dengan meningkatnya jumlah mereka yang mondok, para santri juga akhirnya ditampung di rumahnya yang jika melihat kondisi saat ini berada tepat di sebelah barat belakang mimbar langgar. Namun seiring dengan semakin banyaknya jumlah santri yang datang dan mondok, Kiai Mutawali secara bertahap mulai membangun asrama-asrama yang lokasinya berada di sekitar langgar. Para santrinya datang dari berbagai wilayah baik sekitar Kuningan, bahkan hingga beberapa wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti Sukabumi, Bogor, Indramayu, Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Demikianlah kisah Kiai Mutawali atau lebih dikenal juga dengan sebutan Aba Mutawali. Beliau merupakan ulama Kuningan yang pada masanya cukup terkenal dengan kealiman ilmu agama dan ilmu kanuragannya. Akan tetapi kisah perjalanan hidup dan kontribusi besar beliau tidak banyak diangkat menjadi sebuah kajian jaringan intelektual pada masanya. Untuk itu dengan video ini semoga kita bisa lebih mengenal para leluhur, sesepuh, bini sepuh yang berasal dari berbagai daerah yang telah berjuang dan banyak berkorban demi agama, negara, dan bangsa.